Shalom, jumpa lagi dengan Pak Orisman hari ini pada pelajaran agama Kristen. Selamat belajar hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, langsung saja yuk kita bahas materi hari ini. Sungguh Allah Maha Hadir. Bahan Alkitabnya terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29 dan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 18 dan Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Dan kamu bisa lihat materi hari ini di buku paket halaman 1 sampai 4. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini jikalau Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan yang sempurna di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat memahami materi pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut untuk membahas materi hari ini tentang Allah Maha Hadir, ada pertanyaan nih buat kalian. Menurut kamu, apa arti Allah Maha Hadir? Ada yang tahu nggak? Apa arti Allah Maha Hadir? Yuk kita sama-sama belajar bagaimana Allah hadir dalam kehidupan manusia. Sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan isinya, termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Seperti apa kehadiran Allah? Kehadiran Allah dapat kita lihat melalui alam ciptaannya, termasuk manusia itu sendiri. Allah juga hadir melalui berbagai peristiwa kehidupan yang dialami oleh manusia. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana Allah hadir dalam kehidupan manusia melalui ciptaannya. Allah menciptakan matahari. Matahari adalah sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Manusia membutuhkan matahari misalnya untuk mengeringkan pakaian, kemudian sebagai sumber energi dan sebagainya. Selain manusia, matahari juga dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, misalnya untuk membantu fotosintesis. Hewan juga membutuhkan matahari, misalnya untuk menghangatkan tubuhnya, mencerna makanan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah Allah menciptakan hujan. Nah, air hujan bermanfaat untuk pertanian, kemudian kehidupan manusia, dan sebagainya. Air hujan juga bermanfaat untuk tumbuhan dan hewan. Mengapa? Karena mereka juga memerlukan air untuk kelangsungan hidup mereka. Yang ketiga, kehadiran Allah melalui alam ciptaannya dapat kita lihat dari tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Seluruh makhluk hidup membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, dari matahari, kemudian hujan, dan tumbuhan hanya bagian kecil dari begitu banyaknya ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Anak-anak, sekarang kita akan membaca Alkitab dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Selama kamu baca, videonya bisa di-pause dulu. Nah, anak-anak, dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 yang sudah kamu baca, di situ dijelaskan bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Manusia, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang lainnya tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Nah, setelah kita melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya,
Kini kita dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa seperti apa, Pak Warisman? Yaitu untuk memelihara alam ciptaan Allah tersebut. Manusia dipilih oleh Allah untuk memelihara ciptaannya. Kita dijadikan sebagai rekan kerja Allah untuk memelihara segala ciptaan Tuhan. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat, kemudian memelihara, kemudian memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, bukan berarti manusia bisa bertindak sesukanya dan merusak ciptaan tersebut. Nah, dari uraian di atas, jelas bahwa Allah sangat mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Manusia tidak bisa menciptakan manusia lain dari debu dan tanah serta menghidupkannya, tetapi Allah bisa melakukan hal tersebut. Dan ini dapat kita pelajari ketika Allah menciptakan manusia. Manusia tidak bisa menciptakan bintang di atas langit, namun Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan hewan-hewan yang hidup di darat maupun hidup di air, tetapi Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan cakrawala, tetapi Allah bisa. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa diciptakan manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Allah. Disinilah keterbatasan manusia. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa manusia memang terbatas dan Allah sungguh maha kuasa. Allah memberi kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Jadi, Allah maha hadir. Allah maha hadir melalui ciptaannya, yaitu melalui alam semesta ini beserta dengan seluruh isinya. Allah mengasihi ciptaannya. Untuk itu, manusia diminta memelihara dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Jadi sebagai rekan kerja Allah, mari kita melakukan yang terbaik dan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai rekan kerja Allah. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menutup pelajaran hari ini dengan doa. Siapkan hati, pikiran. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah setiap materi yang kami terima hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Ajar kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu, dan lindungilah kami semua dari pandemi COVID-19. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.